Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 3 SDITI Hidayatun Islam. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan, pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, mari kita mengulang dulu pembelajaran yang telah lalu. Di pembelajaran lalu, kita sudah mengenal yang namanya berbagai jenis ikan, yaitu ada ikan lele, ikan mas koki, dan lain-lain. Lalu menggambar dekoratif, bagaimana cara menggambar dekoratif dengan hiasan dan warna-warna, terutama menggambar hewan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melakukan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat seperti berlari, berjalan, dan lain-lain. Kemudian gerak non-lokomotor itu contohnya seperti melambaikan tangan, menggelengkan kepala, jalan di tempat, melompat, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar 3 topik. Yang pertama yaitu menanggapi dan memberi saran. Kedua, perkalian dengan teknik memisahkan posisi bilangan. Lalu yang ketiga, perkalian dengan teknik menyimpan. Ya, kita mulai dari materi pertama yaitu menanggapi dan memberi saran suatu kejadian. Apa itu menanggapi dan memberi saran? Ya, menanggapi dan memberi saran. Menanggapi bisa dikatakan sebagai yaitu memberikan pendapat terhadap suatu kejadian atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sementara memberi saran yaitu memberikan nasihat kepada seseorang atas sesuatu yang telah ia lakukan. Misalnya seperti ini. Nah, Udin melihat sampah berserakan di jalan saat pulang sekolah. Kemudian bagaimana tanggapan Udin terhadap kejadian itu atau peristiwa tersebut? Yaitu sampah berserakan ini bisa menyebabkan banjir. Nah, maka dari tanggapan itu, saran apa yang diberikan Udin? Nah, seperti ini. Sebaiknya sampah ini kita bersihkan agar tidak menyebabkan banjir. Seperti itu. Jadi sebelum memberi saran, Udin memberi tanggapan dulu. Wah, kalau sampah ini berserakan maka sampah ini bisa menyebabkan banjir. Lalu sarannya kepada diri sendiri, kepada teman-teman, sebaiknya sampah ini kita bersihkan agar tidak menyebabkan banjir. Biasanya kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, seyogianya. Sebaiknya, contohnya, sebaiknya kamu belajar yang rajin agar kamu bisa naik kelas. Seharusnya kamu langsung pulang ke rumah setelah pulang sekolah. Seyogianya kamu membersihkan tempat tidurmu agar selalu terlihat bersih. Nah, itu tadi pembelajaran tentang menanggapi dan memberi saran. Kita masuk ke materi berikutnya. Ini kita masuk ke perkalian. Nah, kita mulai dari perkalian dengan menggunakan teknik memisahkan posisi bilangan. Misalnya seperti ini. 120 dikali 2 sama dengan titik-titik. 120 kita pisahkan dulu posisi bilangannya. 120 itu sama dengan 100 ditambah 20, berarti posisinya dipisah menjadi ratusan dan puluhan. Maka langkah selanjutnya yaitu 100 dikalikan 2 sama dengan 200, lalu 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Setelah kedua bilangan dipisah dan dikalikan, maka kita jumlahkan keduanya. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Jadi
Hasil dari 120 dikali 2 adalah 240. Nah, berikutnya perkalian dengan menggunakan teknik menyimpan atau dikalikan mulai dari yang paling kanan, dikalikan mulai dari angka yang paling kanan. Misalnya 120 dikali 2. Nah, pertama 0 dikali 2 terlebih dahulu, kedua 2 dikali 2, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga 1 dikali 2. Nah, peragaannya seperti ini. Ya, 0 dikali 2 terlebih dahulu. 0 dikali 2 itu adalah 0. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Lalu langkah kedua, 2 dikali 2, hasilnya 4. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, maka 120 dikali 2 sama dengan 240. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Maka kita simpulkan yang pertama, yaitu menanggapi suatu peristiwa atau kejadian itu sebenarnya harus dilakukan dengan santun dan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian biasanya menanggapi itu untuk suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh orang lain atau peristiwa-peristiwa alam. Nah, yang kedua, memberi saran bertujuan untuk memecahkan atau menghindarkan suatu masalah. Jadi memberi solusi atau juga menghindarkan sesuatu dari masalah. Kemudian yang ketiga, perkalian dalam matematika tadi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memisahkan posisi bilangan dan dengan teknik menyimpan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk tugas, silakan anak-anak mengerjakan kuis pada link Google Form yang akan dibagikan di grup WA kelas kalian masing-masing. Nah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan perbanyak doa. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.